Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Pada pagi hari ini tanggal 30 Rabiul Tsani 1436 Hijriah, kita duduk bersama setelah sholat subuh di Masjid Babur Rahman Ulsan Korea Selatan ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan jadwal dari kajian Islam intensif selama beberapa hari di Masjid Babur Rahman Ulsan Korea Selatan ini, yang sudah disepakati bahwa pagi ini setelah sholat subuh kita ingin membahas salah satu hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Suaranya kedengaran atau kurang? Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa kitab Arba'in An-Nawawiyah ini terdapat di dalamnya sekitar 40-an hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kebanyakannya adalah hadis yang sahih. Dan kitab ini ditulis oleh seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang bernama Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang merupakan hadis sahih, yang merupakan hadis-hadis yang sangat penting, dan hadis-hadis yang merupakan pokok-pokok ajaran Islam.
dan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dan hadis ini sekitar ada 40-an lebih hadis. Namanya diberi nama oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yaitu Al-Arba'in An-Nawawi, 40 hadis Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sengaja kumpulkan 40 hadis ini adalah hadis-hadis yang merupakan pokok dasar agama Islam. Dan Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah seorang ulama besar abad ke-7 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 670 sekian masa Hijriah. Berarti beliau adalah ulama Islam bermadzhab Syafi'i pada tahun abad ke-7 Hijriah. Dan sedikit tentang Imam Nawawi yang kita bisa ambil pelajaran darinya, salah satunya adalah beliau meninggal dalam keadaan belum menikah. Meninggal belum menikah. Disebabkan bukan karena apa-apa, atau karena beliau sakit, atau karena beliau tidak suka perempuan, atau karena beliau tidak mengais rezeki, bukan. Disebabkan karena beliau sibuk belajar dan mengajar. Bahkan, dan ini bisa kita ambil pelajaran dari beliau, kadang-kadang di dalam sehari semalam beliau mempunyai majelis ilmu sekitar 12 kali. Mempunyai majelis ilmu sekitar 12 kali. Jadi kalau seandainya di sini habis, lari ke sana, di sana habis, lari ke sini, sekitar 12 kali. Pelajaran yang menarik dari ini adalah apa yang menyebabkan Imam Nawawi rahimahullah mengabdikan dirinya untuk mendapat ilmu, sehingga salah satu hal yang sangat disukai oleh manusia, terutama laki-laki, adalah perempuan menikah itu ketinggalan. Salah satu pelajaran menarik dari sini adalah satu, dan ini hadis yang beliau sampaikan di dalam kitab Arba'in Nawawi. Itu Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka selama kita hidup, apabila ada sesuatu yang tidak bermanfaat, tinggalkan, apapun itu. Lihat Imam Nawawi rahimahullah, beliau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat sehingga menghasilkan karya-karya yang begitu banyak. Dalam umur beliau 45 tahun meninggal, 45 tahun meninggal, beliau banyak sekali menulis kitab yang walhamdulillah bermanfaat untuk kaum muslim. Ini pelajaran pertama. Sibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat dan tinggalkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, matahari terbit tenggelam begitu saja, tidak akan pernah bisa kompromi. Kita nggak pernah bisa mengatakan kepada matahari, diam dulu ya, saya mau ngobrol. Diam dulu ya, saya mau jalan-jalan. Diam dulu ya, saya mau ngurau-ngurau. Nggak bisa. Matahari akan terbit, tenggelam, terus berputar. Seperti itu tanpa ada yang bisa kompromi dengannya kecuali yang menciptakannya. Artinya waktu akan terbuang percuma kalau seandainya kita mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini satu. Kemudian isi waktu kita dengan menuntut ilmu, sebagaimana contoh yang dicontohkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Karena Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat dan paling utama setelah melakukan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa syai'un
afdala ba'da al-fariidati min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat, yang paling utama setelah melakukan hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih utama setelah melakukan hal-hal yang wajib. Hal-hal yang wajib seperti apa? Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih utama setelah melakukan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Menuntut ilmu tidak ada yang menyamainya. Maksudnya pahalanya nggak ada yang nyamai. Mau orang sholat semalaman suntuk, dia menuntut ilmu, nggak ada yang nyamai. Menuntut ilmu lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Kenapa? Karena menuntut ilmu akan bermanfaat untuk orang lain dan untuk dirinya. Sedangkan sholat malam dia sendirian saja, untuk dirinya saja. Untuk terutama bapak-bapak yang ada di sini, kebanyakan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, terutama Anda sebagai kepala keluarga. Bagaimana kita akan menjalankan hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhu. Seorang lelaki, suami, bapak adalah pemimpin bagi rumah tangganya dan bertanggung jawab atas mereka. Bagaimana kita akan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tanggung jawab kepala keluarga untuk alimuhum wa adibuhum, mengajari mereka dan mendidik mereka. Ya, mengajari mereka dan mendidik mereka. Bagaimana kita akan bisa mengajari keluarga kita yang itu adalah tanggung jawab kita? Artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita tidak mengajari keluarga kita, maka kita akan berdosa. Dan dosa diancam siksa. Kalau seandainya kita tidak mengajari anak-anak kita, istri-istri kita tentang ilmu agama, dan di sini perlu diperhatikan baik-baik. Kepala keluarga bukan tugasnya cuma ngasih duit, nih 10 juta per bulan. Saya pernah ngobrol dengan kawan yang juga bekerja di sini, tapi beliau lagi liburan. Waktu itu menemani saya ke kedutaan Korea untuk mengurus visa. Saya bilang, berapa maksimal ataupun minimal bersih seseorang kalau bekerja di Korea dia akan dapat gaji bersih setelah dikurangi makan, minum, pakaian dan segala macam. Beliau bilang, entah benar atau tidak, kalau benar betulkan, kalau salah ya dibetulkan juga. 10 juta, betul? Kira-kira seperti itu. Lihat, bukan pekerjaan para suami, kepala keluarga bukan hanya bilang 10 juta selesai, tugas saya sebagai seorang suami selesai. Nah, tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam menafsiri ayat ini, alimuhum wa adibuhum, wahai kepala keluarga, ajari mereka, didik mereka, adabkan mereka. Ya. Bagaimana kita mau mendidik, mau mengajari anak istri kalau seandainya kepala keluarganya tidak beriman? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada sesuatu yang paling utama setelah menuntut, setelah mengamalkan yang diwajibkan oleh Allah dibandingkan menuntut ilmu agama.
Karena dengan ilmu agama kita akan bisa melaksanakan tujuan hidup kita di dunia. Allah menciptakan kita punya satu tujuan. Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batil." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya, apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Sad ayat 27. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan batil. Artinya gini, Allah iseng kemudian ciptain kita. Kun fayakun, jadi Arif, jadi Bulan, jadi Budi, jadi Agus, jadi Agung, jadi Ahmad Zainuddin. Ada tujuan dari penciptaan kita. Yaitu Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah ini yang merupakan tujuan hidup kita tidak akan bisa kita capai dengan maksimal kecuali dengan menuntut ilmu agama. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Talabul ilm fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Wajib, Pak. Wajib itu apa sih? Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu bukan pengertian wajib, itu nilai wajib. Nilai wajib apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Itu nilai. Pengertiannya adalah wajib adalah perintah yang sangat ditekankan oleh Allah, yang bernilai, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ini pun masih kurang, dan diancam siksa. Ini yang orang lupa. Ya, kalau wajib, letakkan di bawah. Wajib adalah dikerjakan berpahala, nilainya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, dan diancam siksa. Jangan lupa itu. Ya, ini kadang-kadang cuma sampai dan berdosa, ditinggalkan berdosa. Lalu orang kalau mendengar itu berdosa, cukup dia. Tidak. Ditinggalkan berdosa dan diancam siksa. Jadi yang tidak menuntut ilmu agama, dia diancam siksa. Baik, pelajarannya sekarang kita ingin mengambil, kalau sudah itu kita ambil, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Satu lagi saya ingin sebutkan bahwa tidak akan bisa kita sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, berzikir dengan baik dan benar. Kita itu di dalam ibadah dituntut baik dan benar. Bukan hanya sekedar baik menurut kita, baik kita kerjakan. Enggak, tapi baik dan benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita ingin sholat dengan baik dan benar, puasa, zakat, haji, berdoa, baca Quran, berzikir, kecuali dengan ilmu agama. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran menarik dari seorang Imam Nawawi adalah menuntut ilmu agama itu wajib hukumnya dan sangat bermanfaat, terutama untuk kita. Bapak-bapak yang sudah berkeluarga, punya anak perempuan. Di zaman sekarang di Indonesia, anak perempuan itu yang SD, jangan, kita tidak berbicara mahasiswa, tidak berbicara SMP, SMA. Kita berbicara anak-anak SD. Umur mungkin 7 sampai 11-an tahun. Itu sudah bisa melakukan hubungan seksual. Dari mana? Kenapa bisa begitu? Salah satu sebabnya adalah orang tuanya tidak menjaga. Orang tuanya tidak mengajarkan, "Nak, ini aurat, nak. Nak, ini haram dibuka. Nak, ini dilarang untuk bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram." Bagaimana orang tuanya mau memberitahu anak-anaknya? Orang tuanya tidak paham tentang ilmu agama. Di sinilah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya menuntut ilmu agama. Dan itu kita pelajari dari kehidupan seorang Imam Nawawi. 12 jam untuk menuntut ilmu agama. Sekarang
sebagian orang, dan ini berkaitan dengan yang tadi malam juga, untuk kehidupan dunia seorang itu mau yang perfect kehidupan dunia, sedangkan untuk kehidupan akhirat sekedarnya. Nanti saya akan bahas ketika membaca hadis ini. Baik, kita ambil satu hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Saya pilihkan hadis yang ke-25. Hadisnya berbunyi, sistem kita belajar ini adalah membaca hadis, kemudian nanti kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasulullah. Dalam riwayat lain, beberapa orang sahabat ini adalah orang miskin dari kaum Muhajirin. Orang apa? Miskin. Jadi ada orang miskin mengadu kepada Rasulullah SAW. Miskin ini dari kaum Muhajirin, karena kita tahu dalam Islam di zamannya para sahabat ada namanya kaum Muhajirin, ada namanya kaum Ansar. Siapa itu kaum Muhajirin? Siapa itu kaum Ansar? Kaum Muhajirin adalah orang yang berpindah, berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Kaum Ansar adalah penduduk asli kota Madinah yang menolong kaum Muhajirin. Yang namanya pindah, Pak, dari kota Mekah ke kota Madinah, itu semuanya ditinggal. Harta ditinggal, keluarga ditinggal, tanah kelahiran ditinggal, tidak punya apa-apa. Sehingga di kota Madinah mereka menjadi orang miskin. Nah, orang-orang ini mengadu kepada Rasulullah. Lihat, mereka aduannya apa? Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya dan mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Artinya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya itu enak banget. Ini kalau bahasa saya biar mudah dipahami. Orang-orang kaya enak banget. Mereka menggondol pahala, menggapai ganjaran dari Allah yang begitu banyak. Tidak seperti kami orang miskin. Lihat, Pak, saya ingin bertanya. Para sahabat dari kaum Muhajirin ini mengadu, mengeluh kepada Rasulullah. Mengeluh apa? Apakah mengeluh ingin kaya atau mengeluh ingin banyak pahala? Nah, lihat pertanyaan mereka, saya ulangi ya. Ini belajar, kita ini kajian Islam intensif selama beberapa hari. Ini bukan kajian umum tematik begitu, undang ustadz dari luar tematik satu judul kan. Kita ini ngaji kitab, ngaji hadis. Makanya sangat-sangat diperhatikan. Perhatikan baik-baik. Kaum Muhajirin bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang miskin-miskin ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, enak banget orang kaya, punya harta, dengan harta tersebut mereka menggondol pahala yang begitu banyak." Lihat, mereka iri kepada orang kaya. Apakah iri kekayaan atau iri pahala? Hah? Ada dua pendapat. Dua-duanya ada pahala. Maka yang lebih condong dari perkataan ini, mereka mengucap, lihat, "Ya Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang kaya enak, punya, dapat pahala banyak. Ini menunjukkan mereka lebih condong kepada pahala. Paham sampai sini? Nah, sebelum saya lanjutkan, atau nanti saja saya lanjutkan, kita ambil pelajaran di akhir saja ya. Kita terangkan dulu hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusallun kama nusalli." Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang kaya kami iri mendapatkan pahala? Sebabnya satu, mereka sholat, kami pun sholat, berarti sama pahalanya. Meskipun kami miskin, meskipun mereka kaya, tapi kami tetap sholat, mereka juga sholat, berarti sama pahalanya.
wa yasumun kama nasum. Mereka berpuasa, orang-orang kaya berpuasa, tapi kami juga puasa. Berarti sama pahalanya. Seri, tidak ada bedanya. Nah, yang berbeda adalah wa yatasaddaquna bi fuduli amwali. Wahai Rasulullah, mereka orang kaya, punya banyak harta, ada lebihan harta, mereka bersedekah dengan sisa harta mereka. Kami orang miskin, kami bersedekah apa? Makanya di sini mereka lebih condong iri tentang apa? Dalam riwayat yang lain ada tambahan, riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ya'tiqun wa la na'tiq. Artinya, orang-orang kaya memerdekakan budak. Di zaman dahulu Pak ada budak namanya. Budak itu bagaikan barang yang diperjualbelikan, tapi dia manusia. Dan sampai detik ini dan sampai hari kiamat hukum perbudakan ada. Orang-orang kaya memerdekakan budak dan kami orang miskin tidak memerdekakan budak. Ini kalah kami berarti dengan mereka. Dan memerdekakan budak memerlukan harta. Pertanyaannya, apa sih keutamaan memerdekakan budak? Kalau keutamaan sholat kita sudah tahu dari disebutkan. Kalau keutamaan puasa sudah tahu. Kalau keutamaan sedekah sudah tahu. Ini keutamaan memerdekakan budak apa? Rasulullah SAW bersabda bahwa udwan bi'udwin, setiap anggota yang dimerdekakan, kita ketika memerdekakan seorang budak, maka setiap anggota tubuh kita akan dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah amalan agar orang miskin pahalanya sama dengan orang kaya. Kata Rasulullah SAW, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kalian yang bisa kalian sedekahkan? Artinya bersedekah di sini bukan dengan harta. Kalian bisa bersedekah meskipun tidak dengan harta. Allah telah membolehkan sedekah bukan dengan harta. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang mengadu tadi. Kata Rasulullah SAW, ala adullukum, maukah kalian kuberitahukan, ala syai'in idza fa'altumuh, terhadap sebuah amalan jika kalian mengerjakan amalan tersebut, tasbiquna man qablakum, maka kalian akan bisa mengalahkan orang-orang sebelum kalian, dan tidak ada orang-orang yang bisa mengalahkan kalian setelah kalian. Kecuali, lihat kata-kata kecuali ini, kecuali orang yang mengamalkan seperti amalan kalian. Sahabat-sahabat yang miskin ini langsung mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah SAW. Amalan apa itu? Yang apabila kami amalkan bisa mengalahkan pahala sedekah berapapun. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa bikulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'rufin, wa amrun bi ma'rufin sadaqah, wa nahyun an munkarin sadaqah. Artinya, sesungguhnya setiap ucapan subhanallah itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah, Allahu akbar itu sedekah, la ilaha illallah itu dianggap sedekah. Melarang seseorang, memerintahkan seseorang kepada kebaikan itu sedekah. Melarang seseorang dari kemungkaran itu sedekah. Misalkan ada kawan yang mulai menyimpang dari jalan Allah, mulai main wanita di Korea, mulai meninggalkan sholat, mulai main judi. Saya nggak tahu di Korea ada judi nggak? Mulai mencoba khamar, mulai. Nah, ini para ikhwan yang kita larang dia, itu sedekah bagi kita. Nah, di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun dubura kulli salatin 33. Amalannya agar kalian bisa menyamakan diri dengan pahala orang-orang kaya. Ini jangan lupa, kerjakan hadis ini. Bertasbih, mengucapkan subhanallah, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah,
bertakbir mengucapkan Allahu Akbar di setiap akhir setelah sholat fardu sebanyak 33 kali, maka amalan ini bisa mengalahkan pahala sedekah berapapun. Ya, jangan lupa itu. Jangan lupa setelah selesai salam sholat beristighfar, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian membaca kalimat tauhid, baru setelah itu bertasbih, bertahmid, bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Ini lebih utama dibandingkan bersedekah. Lebih utama tadi daripada orang-orang kaya yang memerdekakan budak. Jadi ucapan ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Maka para sahabat pun dalam riwayat yang lain, beliau pulang. Kata dalam hati orang-orang miskin dari kaum muhajirin, silahkan kalian wahai orang-orang kaya, silahkan kalian wahai orang-orang kaya bersedekah berapa saja. Nih kami punya amalan. Pulang mereka dengan bangganya mengucapkan subhanallah setiap kali setelah selesai sholat. Tidak berapa lama mereka kembali lagi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahli al-amwal fa fa'alu mithla ma fa'alna. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya dari kawan-kawan kita mendengar amalan kita. Kan syaratnya tadi tidak ada yang akan bisa menyamai kalian kecuali orang yang mengamalkan seperti yang kalian amalkan. Orang-orang kaya mendengar amalan kita, maka akhirnya mereka mengamalkan seperti amalan kita. Artinya apa? Tetap saja orang kaya dibandingkan orang miskin. Ya, di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika diadukan atau dieluhkan untuk kedua kalinya, kata beliau, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kemurahan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya kaya, miskin itu sudah takdir Allah. Kalau orang diluaskan rezekinya, kemudian dia dengan rezeki tersebut dia bisa beramal, itulah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini, atau sebelum pelajaran saya lanjutkan hadisnya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kata Rasulullah SAW, sampai kalian menggauli istri kalian, itu sedekah. Ya. Tadi malam ada yang nanya saya, Ustaz, kita kan jauh dari istri. Dan Ustaz tadi bilang, kita harus berkomunikasi dengan istri agar tidak berkomunikasi bukan dengan istri. Ustaz juga bilang bahwasanya sebagian orang kadang lebih romantis berkomunikasi dengan wanita lain dibandingkan dengan istrinya sendiri. Kira-kira boleh nggak kalau saya telepon istri saya, kemudian saya ngomong jorok-jorok dengan istri saya? Maka apa jawabannya? Perhatikan baik-baik. Di sini Rasulullah SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nah, ini bedanya antara orang yang tidak menikah dengan orang yang menikah. Di sini sudah nikah belum semua atau belum? Banyak kan mana? Yang belum. Ganteng kok belum nikah. Saya yang begini saya sudah nikah, ada anak 3. Ya, kalau antum menikah, maka pasti ingat perkataan saya, pasti menyesal. Kenapa nggak dari dulu? Ya, coba perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian bergaul dengan istri itu sedekah. Sebelum saya jawab pertanyaan tadi, ada hadis Rasulullah SAW berbunyi di riwayat Tirmidzi, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahisyil ladzi. Orang beriman itu bukanlah orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar dan berkata keji. Keji di sini adalah berkata yang kotor-kotor.
yang seputar kata porno, seputar syahwat lelaki kepada perempuan, seputar antara pusar dengan lutut. Bukan sifat orang beriman itu. Makanya tercela lagi. Bukan di zaman sekarang, bukan hanya sekedar kata-kata. Di zaman sekarang saking canggihnya, seorang sudah saling mengirim foto. Ini bukan sifat orang beriman. Bahkan bukan terjadi kalau di negara kafir mungkin itu bisa terjadi. Saya tidak katakan itu wajar. Tapi di Arab Saudi, kadang-kadang di antara tenaga pekerjanya kirim-kiriman foto yang merupakan seorang muslim tidak layak melakukannya. Kemaluan dipoto kemudian dikirim kepada temannya. Ya, orang mukmin itu bukan orang yang berkata kasar, kotor, keji. Tidak seperti itu. Berkata-kata saja tidak, apalagi sampai menyebarkan foto seperti itu. Itu bukan sifat orang beriman. Nah, tetapi sekarang Ustaz, permasalahannya kan saya dengan yang sah dari istri saya. Saya nikahi secara sah, saya bekerja di sini karena mencari penghidupan untuk sementara, dan akhirnya saya tinggalkan istri saya. Dan saya harus berhubungan dengan istri saya. Bagaimana caranya? Salah satu yang bisa melampiaskan hubungan saya adalah dengan cara menelpon seperti itu. Maka bolehkah? Jawabannya, Rasulullah SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di dalam pergaulan hubungan badan dengan istri kalian itu adalah sedekah. Maka boleh menelpon dengan istri dalam hal-hal seperti itu. Cuma hati-hati langkah-langkah iblis. Dalam artian karena kita jauh, kemudian kita terfikirkan dengan pikiran-pikiran yang berbau syahwat dan hawa nafsu, akhirnya apa yang terjadi? Nanti ditakutkan kita melakukan sebuah maksiat, yaitu mohon maaf, masturbasi atau onar. Ini diharamkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang beriman yang beruntung sifatnya adalah orang-orang yang menjaga kemaluan, kecuali terhadap istrinya dan budak-budaknya. Dan termasuk tidak menjaga kemaluan adalah melakukan, mohon maaf, proses onani ataupun masturbasi. Maka silakan Anda bermesraan dengan istri Anda, asalkan jangan sampai kepada hal yang seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di dalam pergaulan dengan istri kalian terdapat sedekah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seseorang melampiaskan syahwatnya dan dia dapat pahala? Kok aneh, hubungan badan masa dapat pahala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr?" Apakah kalian, apa pendapat kalian, kalau seseorang melampiaskan syahwatnya pada sesuatu yang haram, bukankah dia dapat dosa? Berzina dapat dosa. Bukankah seperti itu kata Rasulullah SAW? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Demikian pula kalau seandainya dia letakkan syahwat tersebut di dalam sesuatu yang halal, maka baginya pahala. Lihat ya Bapak Ibu, satu kali SMS itu sedekah tuh. Kalau sama istri, kalau sama wanita idaman lain itu dosa. Udah habis pulsa, kadang-kadang minta pulsa, saudara bukan, adik bukan, istri bukan, gerogotin. Laki-lakinya mau aja tergoda-goda. Ketika ditanya oleh istrinya, "Bang, Mas, kenapa bulan ini enggak ngirim?" Oh, ada keperluan lain. Keperluan lain sama wanita idaman lain. Ya. Pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini riwayat Muslim. Yang pertama, pelajaran pertama dari hadis ini yaitu contohlah gaya hidup para sahabat.
Atau bahasa lain, biar lebih mengena dalam hati, jadikan gaya hidup para sahabat sebagai model hidup kita, lifestyle kita, gaya hidup kita selama kita hidup di dunia. Sahabat itu apa definisinya, Pak? Pengertian sahabat Nabi itu seorang yang melihat Rasulullah dan beriman dan mati dalam keimanan. Itu namanya sahabat. Ya. Nah, pelajaran pertama dari hadis ini pagi ini adalah contohlah gaya hidup para sahabat. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kita harus mencontoh gaya hidup para sahabat? Bukan artis-artis sekarang kita contoh. Sebagian orang ya mencontoh gaya hidup artis, gaya hidup pemain sepak bola, gaya hidup kadang-kadang rambutnya dia contoh seperti itu. Kadang pitak di sini. Ya, kemudian habis itu dibuat tato di situ di pitaknya. Kenapa kita nggak gaya? Kenapa kita tidak mencontoh gaya hidup orang-orang terkenal, tapi kita contoh gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Jawabannya mudah. Karena mereka diridhoi oleh Allah. Yang ingin diridhoi oleh Allah, contohlah para sahabat. Kalau ditanya lagi, kalau mereka diridhoi oleh Allah, emang kenapa? Kata anak muda seperti yang saya katakan tadi malam, so what? Kenapa? Kalau para sahabat itu diridhoi oleh Allah dan pantas kita contoh, kenapa memang diridhoi oleh Allah itu apa sih? Maka jawabannya, diridhoi oleh Allah ujungnya surga. Pasti surga. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Para generasi pertama dari para sahabat, kaum muhajirin dan kaum ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka diridhoi oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah, dan mereka telah dijanjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang hakiki. Seperti yang saya singgung tadi, Pak. Dalam pertemuan ini sering saya singgung perkara itu nanti. Kesuksesan hakiki adalah yang bisa masuk surga jauh dari api neraka. Lihat, hadis ayat ini surah At-Taubah ayat 100 menunjukkan bahwasanya para sahabat kenapa pantas untuk diikuti. Ustaz, waktu 10 menit lagi. Ini baru poin pertama. Saya punya 10 poin. Ya, baik-baik. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu harus kita ikuti. Kenapa? Karena mereka diridhai oleh Allah. Kalau diridhai oleh Allah, kenapa? Karena mereka dijanjikan oleh Allah karena ridha Allah pasti surga. Maka siapa yang ingin masuk surga, ikuti para sahabat agar dapat ridho Allah yang berujung nantinya surga. Pemikirannya seperti itu. Nah, itu poin pertama. Pelajaran pertama, contohlah para sahabat dalam hidup. Dalam hidup di sini 4 aspek kehidupan manusia. Yang pertama akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Contohlah para sahabat. Ustaz, kalau kita mencontoh para sahabat, dari mana kita ngambil sumbernya? Kalau mencontoh para artis, pemain sepak bola, kemudian orang-orang terkenal, mudah kita lihat di koran, kita lihat di berita, kita lihat di TV, kita lihat di... Maka jawabannya, kita pelajari sejarah mereka dari kitab-kitab sejarah mereka. Salah satunya ini yang kita pelajari sekarang. Makanya pelajaran kedua dari hadis ini adalah gaya hidup para sahabat yang patut kita contoh dari hadis ini. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam urusan akhirat, bukan dalam kebaikan. Tulis berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Pak, mulai sekarang rubah gaya hidup kita. Para sahabat Nabi berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Urusan dunia nggak selesai-selesai, Pak, berlomba-lombanya. Urusan dunia, ya, seseorang tidak akan pernah dicatat sebagai pemenangnya kalau seandainya dia menang dalam urusan dunia. Misalkan berlomba-lomba dalam bagusnya rupa.
Itu Pak nggak bisa dijadikan sebagai standar perlombaan. Oh, si fulan ganteng, si fulan putih, si fulan coklat, si fulan hitam, si fulan merah muda. Itu nggak bisa. Nggak bisa dijadikan sebagai standar perlombaan. Kenapa? Karena rupa, harta itu tidak kita pesan sama Allah. Kita nggak bayar sama Allah. Saya ingin hidung saya mancung ke dalam. Saya ingin hidung saya mancung ke bawah. Ya, nggak pesan kita. Makanya tidak bisa dijadikan standar prestasi, standar yang harus dilombakan, nggak bisa. Yang bisa dijadikan standar yang bisa dilombakan adalah apa? Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada harta dan rupa kalian, tapi Allah melihat kepada amal dan hati, yaitu iman. Bagaimana amalnya? Mulai saat sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, berlomba-lombalah dalam urusan akhirat. Urusan harta, si fulan di kampung sudah punya rumah, sudah punya, saya akan pulang dari Korea kalau seandainya sudah punya toko. Wah, si fulan sudah punya toko, saya belum. Gak bisa. Bukan itu yang perlu yang patut diperlombakan. Yang patut diperlombakan adalah urusan agama. Si fulan kerjanya sama dengan saya di pabrik di Korea, tapi si fulan hafal Quran sekian, saya cuma sekian. Ketika ditanya, Bapak umurnya berapa? 30, 40, 50. Sudah hafal Quran berapa? 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, inna a'taina. Sedangkan yang satu, meskipun sama pekerjaannya, sama masuknya ke Korea, dia bisa membuat prestasi. Misalkan karena nggak ada istri, nggak ada anak, habis bekerja dia memulai dekat dengan Al-Quran. Dia sekarang sudah hampir 30 juz. Ini yang patut kita berlomba-lomba. Si fulan meskipun kerja sama dengan kita, tapi subhanallah dia bisa berkorban, dia bisa sholat 5 waktu tepat pada waktu. Ini yang patut berlomba-lomba. Sebagian orang cuma berlomba-lomba di dalam perkara dunia. Dan seperti yang saya sering sebut bahwa sebagian orang kadang-kadang untuk urusan dunia dia mau yang paling perfect, rumah yang paling bagus, mobil gak mau yang second, motor tidak mau yang paling baru, istri tidak mau second, maunya yang baru, yang paling cantik. Kalau urusan dunia seperti itu, jangan rumah Pak, ya, gagang pintu atau wastafel atau tempat duduk kita untuk buang air besar, kita nggak mau yang asal-asalan. Ini perkara dunia yang kadang-kadang itu cepat rusak, sulit didapat, tidak baik. Itu dunia. Tapi untuk urusan akhirat, kenapa sekedarnya? Yang itu kekal, abadi, tidak cepat rusak, kemudian mudah didapat. Untuk urusan akhirat seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, walal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tapi kenapa untuk urusan dunia kita sekedarnya saja? Untuk urusan akhirat sekedarnya saja. Untuk urusan dunia mau yang paling perfect. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, bukti nyata kita untuk urusan dunia mau yang terbaik adalah datangnya kita ke sini. Bukankah kita ingin terbaik? Ingin mendapatkan gaji yang layak, ingin mendapatkan rumah yang layak, ingin mendapatkan harta yang banyak. Nah, semestinya perasaan seperti itu juga kita kumpulkan untuk urusan akhirat. Dan itulah gaya hidup para sahabat. Untuk urusan akhirat mereka senantiasa berlomba-lomba. Jangan hanya sekedar berlomba-lomba untuk urusan dunia. Saya beri contoh Pak, sebuah cerita menarik dari riwayat Muslim. Ada hadis yang berbunyi, man shalla 'alal janazah falahu qiraat. Barang siapa yang mensolati jenazah, maka baginya pahala 1 qiraat, 1 gunung Uhud. Gunung Uhud itu dari ujung kanan ke ujung kiri 8 kilo, dari permukaan tanah sampai ujungnya 300 meter. Besar pahalanya, sangat besar.
Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah SAW, kebiasaan beliau cuma sholat jenazah. Habis sholat pulang, dapat pahala 1 qiraat. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang lain. Kata Abu Hurairah, "Man tabi'a janazah falahu qiraat." Barang siapa yang mengikuti jenazah, maka baginya pahala 1 qiraat yang lain. Jadi sholat 1 qiraat, mengikuti jenazah sampai dikuburkan 1 qiraat. Berarti berapa qiraat? 2. Kalau dia sholat plus mengikuti sampai dikuburkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis tersebut, Abu Hurairah dalam riwayatnya itu terlalu berlebihan. Masa mengikuti jenazah juga dapat pahala 1 gunung? Beliau berkata seperti itu bukan ingin menolak hadis, tetapi beliau berkata seperti itu agar merasa dirinya kekurangan, karena beliau cuma apa tadi? Cuma sholat saja, sholat jenazah saja, tidak mengikuti sampai selesai, sampai dikuburkan. Maka beliau mengutus seseorang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Coba tanyain, benar nggak hadis yang mengatakan kalau mengantarkan jenazah sampai dikuburkan dapat pahala 1 gunung? Maka ketika ditanya Aisyah, kata Aisyah, "Shadaqa Abu Hurairah." Benar Abu Hurairah dalam riwayatnya. Berarti benar riwayat mengantarkan jenazah sampai dikuburkan itu mendapatkan pahala 1 qiraat, 1 gunung juga. Mendengar itu Abdullah bin Umar, lihat gaya hidup para sahabat. Abdullah bin Umar mengatakan, "Laqad farratna fi qaradita katsira." Kalau begitu selama ini kita telah menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Kenapa? Karena para sahabat cuma Abdullah bin Umar cuma mensalati jenazah, tidak mengantarkan jenazah kepada kuburannya. Artinya beliau cuma dapat 1 pahala. Nah, ini contoh gaya hidup para sahabat yang senantiasa harus kita ikuti. Si fulan bisa bersedekah, saya kok nggak bisa bersedekah. Si fulan hafalan Qur'annya banyak, saya kok nggak bisa hafal Qur'an. Si fulan sholat 5 waktu, saya kok nggak bisa sholat 5 waktu. Ini yang patut kita contoh. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekali lagi Pak, dalam harta, dalam rupa, bukan ukuran standar yang bisa kita lombakan. Yang kita berlomba-lombanya adalah dengan amal dan juga dengan iman. Itu yang kita bisa lombakan. Ini gaya hidup para sahabat. Itu pelajaran yang kedua. Gaya hidup para sahabat yang patut dicontoh adalah apa? Berlomba-lomba dalam urusan apa? Akhirat. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yaitu keutamaan bertasbih, bertahmid, bertakbir setelah selesai sholat fardu. Sebanyak 33. Apa keutamaannya? Bisa mengalahkan pahala sedekah berapapun. Orang bersedekah 100.000, 200.000 per hari bisa dikalahkan dengan bersubhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis ini adalah bahwa bersedekah bukan hanya dengan harta. Bersedekah bukan hanya dengan harta. Kita bisa bersedekah dengan zikir. Kita bisa bersedekah dengan menasihati kawan sedang melenceng dari jalan Allah, kita nasihati, itu namanya sedekah. Kita bisa bersedekah dengan melarang kawan dari kemungkaran, itu namanya sedekah. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa keutamaan menikah. Orang yang bergaul dengan istrinya disebut sedekah. Dan ini tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang sudah menikah. Makanya bagi siapa yang belum menikah, padahal dia mampu, maka jangan ragu-ragu menikah. Allah akan menolong orang-orang yang
menikah untuk menjaga kemaluan, keutamaan menikah, dan tidak didapatkan kecuali orang-orang yang menikah. Kemudian pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini juga, yaitu bahwa setiap orang akan sukses tatkala dia sukses dalam kehidupan akhirat. Setiap orang dinyatakan sukses tatkala dia sukses dalam kehidupan akhirat. Kalau seandainya dia sukses di dunia, harta berlimpah, mobil mewah, rumah megah, ya, tetapi di akhirat ternyata dia masuk neraka bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, maka ini bukan orang sukses. Orang sukses adalah orang yang masuk ke dalam surga jauh dari api neraka. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran yang ke-7 adalah bersedekah bukan hanya dengan harta dan bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin sedikit harta kita, tetapi kita semakin bersedekah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Wahai Rasulullah SAW, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah kamu bersedekah dalam keadaan sehat, kemudian punya sifat bakhil, kemudian ingin kaya, kemudian takut miskin. Pada saat 4 sifat ini ada di dalam diri kita, kita bersedekah, maka itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang tidak mempunyai sifat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, ketika beliau ditanya, ayyus sadaqati a'zam, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, juhdun muqim, bersedekah dalam keadaan sangat sulit karena keterbatasan harta, sangat sulit, bersusah payah sedekahnya karena keterbatasan harta. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pun gaya hidup para sahabat, yaitu bersedekah dalam keadaan sulit, berlomba-lomba dalam akhirat. Itu gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya. Karena waktu saya cukupkan kajian ini, dan mudah-mudahan hadis yang ke-25 dari Matan Arba'in An-Nawawiyah tersebut menjadikan kita mempunyai gaya hidup yang lain, yaitu gaya hidupnya para sahabat untuk perkara akhirat, maka kita berlomba-lomba. Sedangkan untuk perkara dunia kita pun mencari, akan tetapi bukan untuk sesuatu yang selalu dilombakan. Si fulan punya handphone besar, punya handphone mahal, saya kok gak punya, padahal semua kerjanya di pabrik yang sama. Maka itu bukan urusan. Untuk saat sekarang, setelah kita mengkaji, bukan sesuatu yang patut kita lombakan. Yang patut dilombakan adalah ibadah. Si fulan kok bisa seperti itu, saya kok gak bisa. Saya bekerja di sini, tapi tidak seperti si fulan. Si fulan bisa membiayai anak istrinya, bapak ibunya, kakak adiknya. Sedangkan saya gajinya sama, saya kok untuk keluarga saja tidak cukup. Kenapa ini? Nah, itu yang perlu dilombakan. Itu yang perlu kita berlomba-lomba di antara kita. Dan itulah gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sebenarnya masih banyak gaya hidup mereka. Seperti yang saya ucapkan tadi, contoh cerita Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yaitu menyesal tatkala kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Lebih menyesal dibandingkan hanya sekedar kehilangan harta. Contoh ya Pak,
2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisi. Pernah nggak kita, siapa yang pernah kehilangan di Korea duit? Ada? Ada. Saya pernah bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada jemaah pengajian waktu itu. Saya bilang, siapa yang pernah kehilangan uang dalam jumlah besar? Saya rasa berapa? 20 juta. Bagaimana sikap Anda waktu itu? Semua rumah saya obrak-abrik ke sana. Bahkan kadang-kadang yang mustahil saya letakkan uang di situ, saya cari di situ. Ya, mustahil saya meletakkan uang di kamar mandi, saya cari di kamar mandi. Kenapa ada perasaan seperti itu, Pak? Karena saya merasa rugi, merasa kehilangan, merasa menyesal ketika kehilangan dunia. Baik, pertanyaannya, apakah kita juga merasa kehilangan, merasa menyesal ketika kehilangan akhirat? Sama kayak tadi, terlambat bangun subuh, kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Padahal 2 rakaat sebelum subuh bukan 20 juta harganya, lebih baik daripada dunia. Nah, ini contoh gaya hidup para sahabat, merasa menyesal ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah, lebih menyesal dibandingkan hanya sekedar beramal ibadah, hanya sekedar kehilangan dunia. Sebagai orang kalau kehilangan, misalkan tidak dikasih gaji atau gajinya tidak sesuai dengan yang sudah diperkirakan, menyesal, dibawa kemana-mana, cerita kemana-mana, tapi nggak pernah menyesal kalau seandainya umur 40-50 tahun bacaan Al-Quran masih terbata-bata. Nggak pernah menyesal umur 40-50 tahun bacaan Al-Quran, hafalan Qurannya cuma 30. Tidak pernah menyesal. Nah, gaya hidup para sahabat, kapan kehilangan kesempatan beramal ibadah, beliau sangat-sangat menyesal. Seperti menyesalnya Abdullah bin Umar tadi. Beliau mengatakan, kata Abdullah bin Umar, berarti selama ini kita sudah menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Kenapa? Karena selama ini yang beliau kerjakan hanya apa? Mensolati jenazah, tidak sampai mengantarkan jenazah. Nah, seperti itu. Mulai saat sekarang merubah gaya hidup kita. Ya, mungkin si fulan punya harta, Pak. Ini saya akan bahas nanti, mungkin ada pertemuan khusus konsep rezeki dalam Islam. Harta itu tidak bisa dijadikan standar untuk kita. Si fulan sukses, si fulan gak sukses, tidak bisa dijadikan sebagai alat lomba-lombaan. Nah, si fulan kerja di Korea dapat sekian uang, si fulan kerja di Korea cuma sekian, berarti ini gak sukses, ini sukses. Kenapa? Harta itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Si fulan dapat harta sekian, si fulan dapat harta sekian. Berarti bukan atas usaha dia, tetapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gaya hidup para sahabat yang mudah-mudahan dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang bermakna. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Sholat sunnah apa sajakah yang tidak boleh dijamaah atau tidak boleh berjamaah atau dijamak ini? Yang nanya siapa? Yang nanya siapa? Berjamaah atau dijamak? Berjamaah. Maka jawabannya, sholat sunnah yang diperbolehkan untuk berjamaah seperti sholat sunnah tarawih, seperti juga sholat sunnah malam. Sholat malam kadang-kadang diperbolehkan untuk berjamaah. Adapun selainnya maka tidak diperbolehkan. Seperti misalkan terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu, sholat duha berjamaah. Nah, ini belum ada contohnya. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan sholat sunnah berjamaah di waktu duha. Nah, kemudian ada beberapa sholat, di antaranya sholat tasbih misalkan.
Pertama yang harus kita kerjakan, yang harus kita ketahui, apakah hadis sholat tasbih sahih atau tidak. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama hadis tentang hukum sholat tasbih. Yang pertama, ada yang mengatakan hadisnya sahih, dan saya lebih condong kepada itu, hadisnya sahih. Sholat tasbih adalah sholat yang di dalam sholat tersebut memperbanyak tasbih, memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, memperbanyak tasbih, baik ketika berdiri, ruku, atau sujud, atau duduk di antara dua sujud. Dia memperbanyak tasbihnya dengan jumlah-jumlah tertentu. Secara riwayat hadis ini sahih. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hadis ini lemah. Karena kenapa? Karena tata caranya tidak sama dengan sholat-sholat yang lain. Wallahu a'lam. Ya, hadisnya sahih. Jadi boleh dikerjakan. Cuma apakah boleh dikerjakan secara berjamaah? Maka saya belum tahu dalilnya. Ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat yang pernah mengerjakan sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah. Jadi silakan, kalau seandainya menganggap hadis ini sahih, silakan dikerjakan sendiri-sendiri, lebih utama dibandingkan berjamaah. Kalau dikerjakan secara berjamaah, apakah menyelisih sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita katakan tidak, asalkan jangan dikerjakan secara terus-menerus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebelum pertanyaan selanjutnya saya ingin menambahkan gaya hidup para sahabat juga, karena berkaitan dengan perkara sholat, ya. Gaya hidup para sahabat. Jadi gaya hidup para sahabat itu banyak yang patut dicontoh. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama berlomba-lomba dalam akhirat. Yang kedua merasa menyesal kalau ketinggalan perkara akhirat, lebih menyesal dibandingkan kehilangan dunia. Yang ketiga, kita ambil dari pelajaran dari pertanyaan ini, gaya hidup para sahabat, yaitu kalau untuk urusan akhirat mereka senantiasa pengen yang paling sempurna, pengen yang paling sempurna. Sholat ingin pahala yang paling tinggi, surga ingin surga yang paling tinggi. Rasulullah SAW bersabda, Is'alul Firdaus, mintalah kalian surga Firdaus. Kenapa? Kita diperintahkan untuk minta surga Firdaus. Fa'innaha ahlal jannah, sesungguhnya surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Ya, jadi mulai saat sekarang kita urusan akhirat harus yang paling sempurna. Jangan sekedarnya sholat, sekedar tunai kewajiban. Apalagi kadang-kadang ada sebagian, ini kejadian di beberapa tenaga kerja waktu itu saya diceritakan kawan-kawan, ada sebagian orang diajak sholat langsung diremehkan yang lain. Salam aja deh kepada Allah ya, sampaikan salam saya. Diajak sholat seperti itu, nitip sholat ya. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, gaya hidup para sahabat untuk urusan akhirat harus yang paling perfect. Misalkan sholat, ada pernah saya lihat di Jakarta orang sholat sekedar sholat Jumat, sholat yang paling utama di dalam sepekan, pakai kaos oblong, pakai celana selutut, kemudian keluar dengan memakai sarung. Sarungnya pun diletakkan di atas kepala seperti orang Siskambling. Ini untuk sholat Jumat, ya. Sampai di masjid pun tidak tahiyatul masjid, langsung duduk, tidak menghormati masjid. Kemudian sampai khutbah imam pun dia tidak mendengarkan khutbah. Satu-satunya majlis ilmu yang wajib diikuti oleh setiap muslim laki-laki, tidak khutbah Jumat dia tidak dengarkan. Ya, mending kalau tidur ngobrolnya lebih besar suaranya dibandingkan khatib. Setelah iqamah baru dia bangun, turunlah sarung tadi dari kepalanya, dia ikatkan di pinggang. Kaos oblongnya mendingan polos, tulisannya di belakang, ngapain lu lihat gua. Sholat begitu, menghadap Allah yang menciptakan dia, yang mengatur dia, yang memberikan rezeki kepada dia, yang menghidupkan, mematikan dia. Sholat seperti itu. Maka ini keliru sekali. Ya. Untuk urusan, sedangkan untuk urusan dunia, dia harus paling perfect. Mana berani menghadap masuk kantor dengan cara seperti ini?
menghadap bos dengan pakaian seperti itu. Sepatu harus disemir, celana harus disetrika, baju yang paling necis. Kalau seandainya kerja di bengkel misalkan, mohon maaf yang kerja di bengkel harus lengkap, ya, pakai tang 21, tang 19, tang 20, di sini obeng, di sini macam-macam lengkap. Itu untuk perkara dunia. Ya, contoh yang nyata juga untuk perkara dunia, kita sekarang mencari akhirat, menuntut akhirat. Lihat, ada sebagian yang menulis, ada sebagian yang tidak menulis. Ya kan? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, untuk perkara dunia, untuk perkara akhirat, kebiasaan para sahabat mau yang paling sempurna, paling perfect. Contoh Pak, saya beri contoh. Pernah gak kita minta masuk surga? Pernah? Pernah? Dalam doa pernah? Alhamdulillah. Sebagian orang kalau bertanya atau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta surga, betul, baik. Atau yang lebih parah lagi, kadang-kadang cuma minta perkara dunia. Ya Allah, luaskan rezeki, bayarkan hutang, cepat dapat jodoh. Itu perkara yang dia minta, cuma perkara dunia. Enggak pernah minta surga, masuk jauh dari api neraka, enggak pernah. Dan itu terbukti di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang paling banyak mereka minta adalah yang tadi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu yudkhilni jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada sebuah amal, jika aku amalkan maka aku masuk surga jauh dari api neraka. Itu pertanyaan para sahabat. Beda dengan pertanyaan sebagian kaum muslim di zaman sekarang kepada ustadznya. Coba, yang sering ditanyakan kaum muslim kepada ustadznya, kiainya, habibnya apa? Pak Yai, Pak Ustadz, tolong dong amalan agar laris dagangan, agar cepat dapat jodoh, agar cepat lunas hutang. Itu permintaan. Cuma taraf dunia permintaannya. Permintaan sahabat lihat taraf akhirat. Contoh yang lain, para sahabat Nabi kalau lagi minta surga, pernah nggak? Saya yakin sedikit sekali, bahkan mungkin tidak ada yang seperti ini di antara kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, masukkanlah saya ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab? Pernah? Belum. Saya kemarin di imigrasi, ini paspor saya memang bermasalah. Di mana-mana negara saya masuk pasti bermasalah. Saya pernah ke Johor, pernah ke Singapura, ke Thailand, terakhir ke Korea, ke Arab Saudi sering, ya. Itu pasti bermasalah karena paspornya buatan di Arab Saudi bermasalah. Itu nggak bisa di-scan. Waktu umroh juga di Arab Saudi bermasalah. Saya berpikir, ya Allah, memang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu enak. Sebagaimana orang enak kalau seandainya dia diprioritaskan dalam, kalau kemarin kan kita ngantri itu untuk imigrasi. Ada orang-orang yang prioritas itu yang didahulukan, yang diutamakan, tanpa ngantri, yang cas, ya, masuk langsung, ya, prioritas. Nah, masuk surga tanpa ngantri juga enak, tanpa hisab, tanpa azab. Maka mintalah itu. Itu gaya hidup para sahabat. Untuk urusan akhirat mereka senantiasa yang paling tinggi. Ya, untuk urusan akhirat mereka senantiasa minta yang paling tinggi. Ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya tahu masuk surga itu, saya ingin masuk surga. Dalam surga segala nikmat ada. Saya ingin masuk surga. Tapi saya tahu diri, Ustaz. Saya ini sukanya murah-murah, saya ini sukanya main-main, saya ini malas ibadah, sholat sekedarnya asal tunai kewajiban, ya. Tapi saya ingin masuk surga. Boleh gak saya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Tapi saya tahu diri, maka tidak mengapa, emperan surganya juga nggak apa-apa. Ini nggak boleh. Harus cita-cita tinggi.
Masuk surga paling tinggi, surga Firdaus. Masuknya pun tanpa hisab, tanpa adab. Bapak tahu enaknya bagaimana masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jangan di surga, jangan di akhirat, di dunia seperti yang saya ceritakan. Ada orang yang diprioritaskan. Ayo si fulan, kamu masuk dari pintu ini tanpa periksa, tanpa stempel. Itu pun Pak, saya cerita ya, ketika tidak bisa di-scan, bingung, sampai remove your glasses katanya, pindahkan itu kacamata, dipoto sayanya, kemudian itu foto yang ada di paspor saya dilihat pakai kacamata khusus. Bener, dilihat pakai kacamata khusus, jangan-jangan memalsukan atau apa. Setelah dia benar-benar periksa, kemudian dia yakin itu asli, baru dia kasih ke saya paspornya. Selesai. Itu pun dia lupa stempel. Jadi saya turun, saya periksa lagi, ada stempel nggak? Nggak ada. Saya lupa dia stempel. Saking bingungnya dia, ini paspor kok nggak bisa di-scan sama dia. Ya, akhirnya saya balik lagi, saya minta stempel. Nanti bermasalah kalau nggak ada stempel. Maka lihat, urusan dunia kalau nggak ada prioritas seperti itu. Paham Pak? Maksud prioritas paham? Yang diutamakan. Nah, begitu pula urusan akhirat. Kalau tidak diutamakan, tanpa hisab, tanpa adab juga sulit. Bapak belum pernah ada yang tahu bagaimana hisab di hari kiamat? Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah." Allah mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. Ini proses hisab ya. Makanya masuk hisab, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu indah dan nikmat. Ini lihat proses hisab yang begitu sulit. Padahal ini adalah hisab yang mudah. Hisab mudahnya sulit, apalagi yang sulit. Lihat, sesungguhnya Allah mendekat pada hambanya nanti pada hari kiamat. Fayasturuhu rabbuhu fayadharu kanafahu alaihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan penutupnya terhadap hamba tersebut, dan Allah menutupi hamba tersebut. Yang ada antara Allah dengan hamba tersebut saja. Kemudian Allah mengatakan, ini perhatikan, yang kadang-kadang bermaksiat secara sendirian, perhatikan, silakan Anda bermaksiat, asalkan Anda mampu mengelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya fulan, wahai fulan, orang ini dua-duaan dengan Allah. Allah langsung memperlihatkan amalan dia. Wahai fulan, tuh amalan. Tahu nggak itu kamu mengamalkan? Dia kalah. Dia benar-benar terdesak. Dia harus mengakui. Itu ada gambarnya. Iya Allah, itu amalan saya, itu dosa saya. Tahukah engkau ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, sampai dia akui semua dosa dia. Itu Pak proses hisab. Sulit, berat. Maka orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu nikmat indah. Mintalah kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan ini gaya hidup para sahabat. Untuk urusan akhirat, mau yang paling tinggi. Ya, mau yang paling, jangan cuma urusan dunia yang mau yang paling tinggi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Terusan hadis tadi bagaimana? Sampai dia menetapkan seluruh dosa-dosanya, dia mengira wah ini pasti saya neraka. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada hamba tersebut? Laqad satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Sungguh aku tutupi dosa-dosamu tersebut di dunia. Tidak ada yang tahu kecuali aku dan para malaikat. Maka aku pun hari ini mengampuni dosa-dosa. Itulah yang disebut dengan hisab dan yasir. Hisab yang mudah. Yang mudah aja sesulit itu. Bagaimana yang sulit? Makanya minta surga yang tanpa hisab, tanpa azab. Untuk urusan akhirat harus yang paling tinggi. Kita lanjutkan bagaimana menurut syariat mengenai pendaftaran haji di Indonesia itu udah memenuhi hukum syariat apa belum, atau apa solusinya kalau belum memenuhi hukum syariat. Maka jawabannya, untuk pendaftaran haji mau tidak mau kita harus melalui bank, karena sistem yang menggunakan seperti itu. Maka yang terjadi yang saya ingin menyebutkan kekeliruan saja adalah kebanyakan yang terjadi
di pendaftaran haji kekeliruannya adalah di situ terjadi praktek riba. Bagaimana caranya? Aturan dahulu, peraturan untuk menunaikan ibadah haji, boleh orang mendaftarkan haji dan akhirnya mendapat nomor antrian ketika dia bisa menyetor setoran pertama sekitar 30 juta atau 25 juta, sekitar sekian itu. Sekarang orang 5 juta sudah bisa dapat nomor antrian. Dengan cara bagaimana? Dia dipinjami oleh bank, oleh badan konvensional, badan finansial, yang menyebabkan akhirnya antriannya bertambah banyak. Ada di beberapa daerah di Indonesia mendaftar, akhirnya dia mendapatkan antrian sekitar 20 tahun setelah itu, atau 15 tahun. Itu kalau masih hidup. Ya. Ini sebabnya adalah yang 25 juta tadi cukup dengan 5 juta diangsur nanti. Berarti si fulan yang ingin mendaftar haji, dia berhutang kepada badan finansial sekitar 15 atau 25 juta. Dengan begitu dia nanti menyicil kepada bank tersebut dengan jumlah cicilan yang lebih banyak. Nah, itulah riba. Itu yang menyebabkan akhirnya sulit untuk menunaikan ibadah haji. Wallahu a'lam. Apakah menunda menikah itu hukumnya dosa? Dosa kalau seandainya gara-gara menunda dia akhirnya bermaksiat. Gara-gara menunda dia akhirnya masturbasi. Gara-gara menunda dia akhirnya nonani. Gara-gara menunda akhirnya dia main perempuan. Gara-gara menunda akhirnya dia berzina. Itu dosa. Adapun bagi yang mampu menahan dan dia berpuasa, maka ini tidak berdosa. Wallahu a'lam. Sementara saya ingin di usia muda berbakti dulu kepada orang tua. Ini perhatikan. Ini saya tidak mencela yang bertanya, mohon maaf sekali. Tidak bertanya. Ini pertanyaan seperti ini adalah trik-trik iblis. Bagaimana? Dia dipilihkan di antara dua pilihan bagus. Saya ingin menikah, tapi saya ingin juga bakti orang tua. Maka jawabannya kerjain dua-duanya. Menikah juga bakti orang tua. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Saya sering ditanya dengan dua pertanyaan ini. Ustaz, saya ingin bersedekah, atau saya ingin berumroh, mengumpulkan duit untuk berumroh atau berhaji. Tapi pada kesempatan yang lain saya juga ingin menafkahi orang tua. Mana yang saya dahulukan? Nanti akhir-akhirnya Pak tahu dari dua pertanyaan ini, dua-duanya nggak dikerjakan. Betul. Itu trik iblis. Mengganggu manusia, mentaswif. Artinya mengulur-ngulur waktu. Antar ini. Akhirnya nggak kerjakan dua-duanya. Maka kerjakan dua-duanya. Bakti orang tua iya, menikah pun iya. Karena itu trik-trik iblis. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara memperbesar akhirat di dalam hati sehingga bisa selalu jadi tolak ukur segala aktivitas perbuatan? Hinakan dunia dalam diri kita. Nah, sementara Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik wa Tirmidzi. Artinya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Saya tantang sekarang, ada yang di sini umurnya 70 tahun? Enggak. Ada yang umurnya 60 tahun? Enggak. Itu berarti menunjukkan bahwa sedikit dari umat yang berumur itu. Hinakan dunia dalam diri kita, Pak. Pak, perhatikan sifat dunia. Sifat dunia, bedakan dengan sifat akhirat. Pertanyaan ini kan maksudnya Ustaz, bagaimana kita senantiasa orientasinya tujuannya akhirat, bukan hanya sekedar dunia. Maka lihat sifat dunia. Yang pertama, terlaknat. Dilaknat oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unun wa mal'unun man fiha illa dzikrullah wa man wala. Dunia itu tercela, dan tercela orang-orang yang di dalamnya. Terlaknat orang-orang yang di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah atau yang menuntut ilmu. Ini tercela, terlaknat. Makanya cari saja satu ayat dalam Al-Quran atau satu hadis dalam hadis-hadis Rasul, tidak pernah Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala memuji dunia. Semuanya tercela. Yang kedua, sifat dunia, yaitu cepat rusak. Yang ketiga, susah didapat. Dunia itu susah didapat. Saya beri contoh Pak ya.
dunia susah didapat. Contoh misalkan orang yang jualan es kelapa muda, ya, air es kelapa muda. Mereka berkata kepada kita, Anda suka es kelapa muda? Ya, kata kita menyukai es kelapa muda. Baik, kami dari Asosiasi Pedagang Es Kelapa Muda menyatakan berhenti dari pekerjaan ini. Siapa yang ingin minum es kelapa muda, manjat sendiri. Kira-kira gimana? Susah kan? Susah kan? Itu susah didapat. Ingin menikah, ingin dapat istri, susah. Harus ngelamar, mending kalau diterima. Ya, belum duduk sudah ditanya oleh bapaknya, mau dimakanin apa anak saya? Belum ditanya nama, dari mana, pekerjaan apa, mau dimakanin apa anak saya? Makanya pertanyaan seperti ini jawabannya mudah. Nasi, Pak. Mudah. Ya. Ada sebagian orang belum masuk, baru megang pagar. Mohon maaf, nggak dari pengemis. Mau ngelamar itu susah dapatnya. Ya, dunia susah dapatnya. Kalaupun kalau sudah dapat susah, setelah dapat cepat rusak. Perhatikan baju kita dari mulai kecil, berapa baju yang kita pakai, berapa ratus baju, cepat rusak. Itu dunia yang orang berbangga-bangga dengannya. Orang kadang-kadang gontok-gontokan, bunuh-bunuhan gara-garanya, ya, menyombongkan diri dengannya. Itu sifat dunia yang sangat dominan, terlaknat, susah didapat, cepat rusak. Beda dengan akhirat. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik, lebih kekal. Berarti kehidupan akhirat, ya, yang pertama adalah dipuji oleh Allah, yang kedua mudah didapat, yang ketiga kekal abadi, tidak cepat rusak. Saya ingin berbicara dengan mudah didapat. Kalau tadi suruh manjat kelapa, susah kan? Itu begitulah dunia. Saya, Pak, menikah, dapat wanita Lombok. Saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itu dari Banjarmasin harus naik ini dulu, kemudian naik bus, kemudian busnya dinaikkan ke ferry, kemudian dalam hati saya, subhanallah, cuma dapat satu cewek begini susah. Alhamdulillah terima. Kalau ditolak coba, ya susah. Di dunia itu susah dapatnya, Pak. Akhirat, Bapak tahu, Allah berfirman dalam surah An-Insan ayat 14, wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullat alaihim qutufuha tadlila. Direndahkan naungan-naungan pohon-pohon surga. Di surga, Pak, orang gak pernah lihat matahari. Tidak ada sumuk. Tahu sumuk ya, Pak? Gak ada sumuk di surga. Gak ada panas di surga, itu gak ada. La yarawna fiha syamsan. Mereka tidak melihat matahari dalamnya. Gak ada panas di surga. Itu belum yang kita ingin maksudkan. Yang kita maksudkan adalah surga, nikmatnya semua nyaman didapat. Coba perhatikan, wa dhullat alaihim qutufuha tadlila. Artinya, dan direndahkan ranting-ranting buah-buah pohon di surga serendah-rendahnya. Apa maksud serendah-rendahnya? Para ulama tafsir mengatakan, perhatikan baik-baik. Ulama tafsir mengatakan, idza qama ahlul jannah, kalau penghuni surga berdiri, maka pohon ranting buah di surga tadi ikut berdiri di sampingnya. Jadi gak usah manjat kayak kelapa tadi, ikut berdiri. Idza jalasa, idza qa'ada, kalau seandainya penghuni surga duduk, itu ranting pohonnya ikut duduk di sampingnya. Kalau penghuni surga itu rebahan, itu ranting buah pohon surga ikut rebahan di sampingnya. Itu surga. Mau masuk surga? Kenapa? Enak. Menurut kawan-kawan di Korea, surga enak. Ya? Bapak Ibu saudara-saudari, sebagian orang kalau saya tanya mau masuk surga, mau, kenapa Ustaz? Kenapa saya bilang mau masuk surga? Bidadari. Jadi surga sama dengan bidadari. Padahal nikmat di surga lebih dari itu banyak, luar biasa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, seperti itu. Kalau ingin menanamkan kehidupan akhirat di dalam diri kita, maka ingatlah
tentang kehidupan akhirat yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya yang di bawah tadi ini. Biodata saya. Nama saya Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar. Domisili Banjarmasin, jumlah keluarga istri 1, anak 3. Aktivitas saya menulis, berdakwah, dan mengurus website dakwahsunnah.com. Kemudian mengisi tetap di radio dan Roja TV. Kemudian riwayat pendidikan, saya lulusan Gontor tahun 97, Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Kemudian lulusan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran di Kudus 2 tahun selesai tahfidnya. Kemudian habis itu kuliah di Madinah 5 tahun. Kemudian bekerja sebagai dai di kota Dammam, Arab Saudi sebanyak 7 tahun, selama 7 tahun. Dan akhirnya tahun 2013 akhir saya menetap di Indonesia. Berarti saya di Indonesia baru-baru saja, sekitar 1 tahun 3 bulan ini. Saya lama di Arab Saudi. Itu sekitar biodata saya. Mungkin bisa dilihat di website saya dakwahsunnah.com. Kemudian pertanyaan selanjutnya, atau nanti cukup dulu ya. Nanti pertanyaan yang ini dikumpulkan saja, kapan nanti ada pelajaran selanjutnya maka kita akan jawab insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.